Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'du. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jumpa kembali dengan Ustaz Wasis Kaneko. Selamat memperhatikan. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini insya Allah kita akan belajar tentang mencari informasi dari teks fiksi dan non fiksi. Apa itu teks fiksi? Teks fiksi adalah, perhatikan anak-anakku, teks fiksi adalah sebuah bentuk dari cerita maupun sebuah bentuk dari latar yang dimana akan berasal dari sebuah bentuk imajinasi. Intinya bahwa teks fiksi adalah teks yang khayalan, sehingga dengan kata lain penggunaan daripada cerita fiksi ini sendiri tidak akan secara ketat sesuai dengan sebuah sejarah maupun fakta yang ada. Jadi teks fiksi itu bisa diambil pelajaran sebagai pembelajaran untuk kita. Maka dari itu teks fiksi itu juga memberikan semangat di dalam hidup kita, di dalam setiap langkah kita. Maka jika kita sering membaca teks fiksi, maka kita akan mendapatkan banyak sekali informasi dan pembelajaran-pembelajaran yang baik untuk kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang kedua, perhatikan anakku, teks non fiksi adalah sebuah bentuk dari klasifikasi maupun setiap bentuk karya informatif yang dimana seorang pengarangnya akan memiliki sebuah tanggung jawab yang dimana baik untuk bertanggung jawab atas sebuah kebenaran hingga sebuah akurasi dari sebuah bentuk peristiwa yang dimiliki oleh seseorang maupun sebuah bentuk dari informasi yang dimana akan diberikan. Jadi jelas anak-anakku yang dirahmati Allah SWT, teks non fiksi adalah teks yang secara nyata atau kejadian sesungguhnya yang benar-benar terjadi. Maka dari itu teks non fiksi ini biasanya berkaitan dengan kenyataan. Salah satu contohnya adalah tentang misalnya kisah kepahlawanan atau seorang pahlawan nasional. Contohnya misalnya biografi Bapak Proklamator kita. Bapak Proklamator kita adalah siapa, nak? Bapak Insinyur Soekarno. Bapak Insinyur Soekarno ini adalah satu-satunya beliau ini yang ketika diundang ke Rusia itu salah satunya dia dengan syarat supaya bisa menemukan makamnya Bukhari ya. Nah, makamnya ulama yang sangat terkenal yaitu ahli hadis yang berasal dari Bukhara, yaitu Bukhari Muslim. Dan sampai sekarang di sana itu dibangun dan bagus. Insya Allah umat Islam berkembang di sana. Anak-anakku yang dirahmati Allah SWT, kita ketika mempelajari teks fiksi dan non fiksi, maka kita akan menemukan informasi. Informasi yang pertama yaitu informasi melalui teks fiksi atau cerpen yang dibaca. Pada pembahasan saat ini kita akan mencari informasi melalui teks cerita fiksi, yaitu cerita pendek. Nanti Ustadz akan membacakan ceritanya sedikit ya. Cerita pendek merupakan teks fiksi yang biasanya berisi satu tokoh utama yang akan menjadi pusat dalam sebuah cerita. Dan penokohan cerita sangat sederhana. Pada cerita pendek mempunyai satu alur cerita saja. Jadi ada alur maju, alur mundur, dan lain sebagainya. Untuk mencoba menggali informasi dari cerita pendek, mari kita coba pelajari beberapa hal langkah sebagai berikut. Langkah yang pertama, untuk bisa mencari informasi melalui teks fiksi, yaitu bacalah teks dengan seksama. Jadi baca dengan serius, jangan sambil main-main. Baca dengan serius, perhatikan huruf demi huruf, kalimat demi kalimat, mana kalimat utamanya, mana kalimat penjelasnya. Pada pembelajaran sebelumnya kita kan sudah belajar tentang kalimat utama dan kalimat penjelas. Kemudian yang kedua,
ketika kita akan mencari informasi melalui teks fiksi, yaitu buatlah daftar pertanyaan sebanyak-banyaknya. Nah, sebelumnya kita pernah belajar tentang membuat daftar pertanyaan yang sering disingkat dengan adik Simba. Apa itu adik Simba? A itu apa, D itu di mana, K itu kapan, C itu siapa, M-nya mengapa, dan B-nya itu adalah bagaimana. Karena jelas kata-kata tersebut mempunyai fungsi dan makna yang berbeda. Kata apa itu menanyakan keadaan. Kata di mana tidak mungkin menanyakan keadaan, karena di mana itu biasanya menanyakan suatu tempat. Contoh misalnya kalian mencari Ustazah Rinda, di mana Ustazah Rinda? Tidak mungkin keadaan Ustazah Rinda itu sehat. Kalau misalnya mencari Ustazah Rinda, pasti kondisinya berada di mana? Di masjid kah, di kantor kah, dan lain sebagainya. Kemudian kata kapan. Kapan itu menanyakan waktu. Waktu kejadiannya seperti apa? Kapan terjadinya, pagi, siang, atau sore, atau malam, atau dan lain sebagainya. Kemudian kata siapa berarti menanyakan pelaku. Siapa yang melakukan? Misalnya dalam sebuah cerita, nanti kalian akan bisa mempraktekkan dengan pertanyaan itu, ya. Siapa pelaku utamanya, siapa pelaku peran pembantunya, siapa yang mempunyai peran antagonis, protagonis, maupun maupun yang peran tengah-tengah, ya. Kemudian kata tanya kapan, setelah kapan siapa, ya, apa, kemudian di mana, kapan, siapa, mengapa. Ya, sekarang mengapa. Kata tanya mengapa itu menanyakan sesuatu alasan. Jadi, mengapa engkau tidak masuk sekolah? Ustadz, saya tidak masuk sekolah karena sakit. Saya tidak masuk sekolah karena sedang pergi ke luar kota, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kata tanya mengapa itu menanyakan alasan, ya. Kemudian yang terakhir yaitu kata tanya bagaimana. Kata tanya bagaimana itu menanyakan keadaan atau proses. Misalnya, bagaimana proses terjadinya hujan? Nah, itu bisa dengan kata tanya bagaimana. Atau misalnya contoh lain, bagaimana kita bisa makan dengan baik? Maka jawabannya kita bisa makan dengan baik melalui proses yang mula-mula mungkin masak dulu, kemudian ambil sayur, kemudian ambil lauk, terus prosesnya. Yang jelas kata tanya bagaimana itu menanyakan proses kejadian. Kemudian anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk menggali informasi dari sebuah cerita pendek, selanjutnya setelah membuat daftar pertanyaan, maka carilah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah kita buat tadi. Jadi setelah kita buat pertanyaan, maka kita akan mencari jawabannya. Tentunya jawabannya adalah jawaban yang tepat. Jangan sampai kata tanyanya siapa, tapi jawabannya jawaban yang menunjukkan tempat, maka itu tidak cocok. Kemudian yang keempat yaitu rangkailah kembali jawaban-jawaban yang telah kamu dapatkan menjadi sebuah paragraf. Ya, ini ketika kita mau menceritakan kembali sebuah teks fiksi, maka kita bisa menggunakan rumus adik Simba tersebut. Ketika kita gunakan, maka akan menjadi sebuah cerita kembali atau sebuah menjadi paragraf yang menceritakan sesuatu secara lebih ringkas. Perhatikan contoh paragraf yang Ustadz bacakan, ya. Judulnya yaitu Kerupuk Cumi Fania. Fania duduk sedih di toko kerupuknya. Tak ada satupun pembeli yang belanja di tokonya. Kerupuk Fania kalah laris dengan keripik buah yang berada di toko sebelah yang memiliki aneka macam warna dan rasa. Kalau begini terus aku bisa bangkrut. Kasihan ibu, Fania membatin. Merasa sudah tak akan ada lagi pembeli yang datang, Fania berencana menutup tokonya pada hari itu. Saat hendak mengunci pintu, datanglah seorang kakek yang berpakaian basah dan lusuh.
Jantung Fania berdegup kencang. Tek, 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 tek. Mau beli kerupuk, kek? Tanya Fania ramah. Sang kakek menggeleng sendiri, lalu berkata, maaf nak, saya bermaksud menawarkan cumi-cumi hasil tangkapan saya. Anak saya sedang sakit keras, tak ada orang yang mau membelinya. Fania merasa sangat kasihan terhadap kakek itu. Akan tetapi, jika Fania nekat membeli cumi-cumi itu, ia tidak akan punya uang lagi. Tanpa sadar, Fania meraba cincin emasnya. Maaf kek, saya tidak punya uang untuk membayar cumi-cumi kakek. Bagaimana kalau saya bayar dengan cincin ini? Tawar Fania seraya menunjukkan cincinnya. Boleh, ujar kakek dengan wajah berbinar. Dengan berat hati, Fania menarik cincin hadiah ulang tahun dari sang ayah dan sang ibu beberapa waktu lalu. Fania menyerahkannya kepada sang kakek. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari cerita tadi maka kita bisa mengambil banyak pelajaran dengan menggunakan kata tanya adik Simba, maka bisa kita memperoleh beberapa informasi. Sekarang silahkan dari cerita tersebut dibuat pertanyaan dengan rumus adik Simba, kemudian carilah informasi dari cerita tersebut. Akhirnya mudah-mudahan tetap bersemangat. Jumpa kembali pada kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan corona segera hilang. Kalau ada sumur di ladang boleh numpang mandi. Kalau ada umur panjang kita akan ketemu lagi. Oh, satu lagi nak, satu pantun yang bagus. Kemana kancil hendak dikejar, ke pasar hendaklah dicari. Masih kecil rajin-rajinlah belajar, supaya kita kalau tua tidak menyesali diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.